Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku semuanya, kita berjumpa lagi pada episode keempat. Malam hari ini ceritanya adalah tentang istiqomah dalam jihad fisabilillah dan juga istiqomah dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, waktu itu ada yang namanya perang, yaitu perang salib. Yang namanya perang itu kan kadang kalah dan juga kadang menang, dan kadang menang dan juga kadang kalah. Nah, ketika pada masa-masa kekalahan ini banyak sekali tentara-tentaranya dan juga rakyat-rakyatnya Salahuddin Al-Ayyubi ini ditawan oleh orang-orang Romawi. Kemudian ada sebuah cerita pilu ketika ada 3 tentara yang menjadi tawanan perang. Waktu itu dibawa ke kerajaan. Perdana Menteri bertanya kepada raja, "Hai raja, di luar ada 3 tawanan perang. Mereka rakyat apa tentara?" Wah, rajanya tegas. "Mereka adalah tentara, 3-3-nya tentara." "Bagaimana? Langsung kita bunuh apa bagaimana?" sang raja. "Gini Perdana Menteri, kalau bisa ditanya dulu, mereka mau ikut kita apa enggak? Mereka mau meninggalkan agama mereka apa tidak? Kalau mereka mau meninggalkan agamanya, mau ikut dengan kita, maka bebaskan mereka dan kita kasih hadiah." "Apa hadiahnya sang raja?" "Kita kasih jabatan, biar kita mempunyai orang atau mempunyai mata-mata dari tentara tersebut." Wah, ide yang bagus sang raja. Silakan, langsung saja dibawa ke alun-alun, di tempat ramai. Nanti kalau tidak mau mengikuti kita, maka langsung saja dibunuh. Siap Paduka. Perdana Menteri tadi kemudian berjalan menuju alun-alun dengan membawa 3 tentaranya tadi. Semuanya dibariskan dengan keadaan dirantai. Satu persatu disuruh maju. "Ayo yang pertama maju dulu, sini." Sambil menunduk, kemudian ditanya oleh Perdana Menteri tadi, "Kamu siapa?" "Saya adalah tentara Islam." "Kalau kamu mau hadiah, kalau kamu mau jabatan, kalau kamu mau kebebasan, tinggalkan agamamu dan juga tinggalkan sahabat-sahabatmu, tinggalkan teman-temanmu, dan ikutlah kami. Maka akan kami kasih jabatan yang tinggi, kemudian harta berlimpah, dan juga nanti istri yang banyak. Terserah kamu nanti." Tawanan perang tadi, si tentara itu menjawab, "Wahai Perdana Menteri, apakah hanya karena jabatan saya goyah imannya? Hanya karena harta saya goyah imannya? Hanya karena perempuan saya goyah imannya?" "Oh, tidak sama sekali Menteri, tidak. Karena saya berperang dari dulu. Itu saya adalah membela Allah, membela agama Allah, yaitu hanya ingin semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu jadi kamu tidak mau?" "Tidak." "Apakah kamu siap mati?" "Udah siap dari dulu-dulu. Kalau nggak siap, kenapa saya di sini? Justru mimpi saya adalah bisa mati dalam keadaan syahid, baik matinya menjadi tentara ketika perang ataupun menjadi tentara ketika saat ditawan seperti ini dan Anda membunuh saya." "Oh, kamu melawan ya? Algojo, maju. Ini ada tentara ini, bunuh saja langsung." Tentaranya tadi kemudian disuruh tengkurap. Lalu Algojonya menyabetkan pedang dengan cara yang sangat sadis. Dia kepala putus, kemudian gelundung-gelundung
menggelinding-gelinding. Si tentara tadi itu kepala yang sudah terpisah, bukan menangis, bukan bersedih, tapi justru malah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Langsung meninggal dunia. Dua temannya tadi melihat kesadisan seorang algojo tadi, melihatnya dengan sangat ngeri sekali. Ayo tentara yang kedua ke sini. Perdana Menteri memanggil satu tentara lagi. Ya Tuan, ada apa? Jika kamu bisa meninggalkan teman-temanmu, mau meninggalkan agamamu, maka akan kasih hadiah, maka saya kasih jabatan. Kamu sudah lihat temanmu tadi? Dia terbunuh dan sangat ngeri sekali. Oh, tidak apa maksudnya? Tidak usah banyak bicara, langsung saja saya bunuh. Malah saya ingin sekali segera menusuk teman saya tadi. Apa kamu tidak mau jabatan? Tidak. Apakah kamu tidak mau dengan harta yang berlimpah? Tidak. Lah apa mau kamu? Seperti kawan tadi, seperti kawan saya tadi, ridho Allah dan juga jihad fisabilillah. Itu adalah cita-cita saya, yaitu bisa mati syahid di jalan Allah. Buat apa saya sholatnya ini sudah ala kadarnya saja, puasa saya juga ala kadar saya, dan kemudian zakat saya juga ala kadarnya. Maka jika saya bisa mati syahid dengan teman saya tadi, maka insya Allah surga menanti saya. Oh, ini aneh orang ini. Udah, ayo Algojo, sekalian ini kita bunuh, sekalian habisin. Algojo tadi dengan ngeri kemudian membacokkan goloknya. Sabet, yes. Kepala tadi juga gelinding-gelinding, menggelundung-gelundung, dan juga membaca ayat suci Al-Quran, sama seperti dengan tentara yang awal tadi. Kemudian yang ketiga, dia sudah melihat teman-temannya meninggal dunia, terbunuh dengan syahid. Hatinya tergoyah, dredeg, sangat deg-deg-der, maju dengan cara yang gemetaran. Baik tentara, ini kamu yang ketiga ini. Bagaimana kamu? Begini Perdana Menteri, kalau memang beneran harta itu bisa aku raih, kemudian saya mendapatkan jabatan, maka saya siap meninggalkan agama saya siap untuk mengikuti Anda. Nah, ini jawaban yang kami nanti dari tadi. Oke, para pengawal silahkan, ini dibebaskan dulu. Saya akan menghadap raja dulu. Bagaimana nanti keputusan raja? Oke, tentara Islam, kamu di sini dulu, ditunggu ya. Saya akan masuk ke hadapan raja dulu. Kamu akan ditempatkan di mana? Sebagai gubernur di mana? Sebagai bupati di mana? Nanti akan saya kasih kabar. Sang Perdana Menteri tadi masuk ke hadapan raja, kemudian bilang kepada raja, wahai paduka raja, ya bagaimana Perdana Menteri? Sudah saya laksanakan apa yang diperintahkan paduka. Bagaimana? Kedua-duanya sudah terbunuh karena tidak mau mengikuti kita, tidak mau berkhianat kepada teman-temannya, tidak mau juga meninggalkan agamanya. Kemudian bagaimana yang satunya? Yang satunya mau mengikuti kita, berarti dia bisa menjadi intelijen bagi kita semua. Kemudian sang raja mengatakan seperti ini, hei Perdana Menteri, asal kamu tahu ya, sesungguhnya orang yang teguh pendiriannya itu adalah orang yang mati, yang dua mati itu, yang sudah terbunuh itu justru malah yang menjadi pendiriannya teguh. Nah, kalau kita memelihara orang yang tidak teguh pendiriannya, dia bisa berkhianat dengan agamanya, dia bisa berkhianat dengan teman-temannya, dia bisa meninggalkan negaranya demi kita. Nah, kita itu bukan siapa-siapanya dia.
Kalau dia kita pelihara, maka bisa jadi suatu saat nanti dia akan berkhianat dengan cara mudah di hadapan kita. Loh, lalu bagaimana ini Raja? Santai saja. Silahkan kamu bunuh, tapi tidak di situ. Di mana? Kita bawa ke suatu tempat yang sudah saya kasih tahu nanti sama pengawal saya ini. Ayo pengawal, silakan. Perdana Menteri tunjukkan di mana pemuda itu harus apa? Harus dibunuh. Dengan senyum Perdana Menteri tadi menemui pemuda tadi. Hai tentara, hai pemuda yang masih gagah. Ya bagaimana Perdana Menteri? Ayo ikut saya. Wah, kemudian diikut ke sebuah bukit. Di bukit tadi itu tersedia tong, yang mana tongnya itu sudah ada dimasuki pedang-pedang. Loh, bagaimana Perdana Menteri? Saya ini sebenarnya mau dibawa kemana? Kok malah dibawa ke bukit? Bukan kok malah dibawa ke kabupaten atau dibawa ke provinsi? Anak muda, tentara, kamu ini sudah mau berkhianat dengan agamamu, sudah berkhianat dengan teman-teman, sudah mengkhianati negaramu. Maka jika kami memeliharamu, bisa jadi kamu akan mengkhianati kami. Lalu bagaimana? Ya kamu sekarang akan bunuh. Silahkan. Pengawal yang tadinya dilepaskan kemudian diterkam lagi oleh tentara-tentara itu. Kemudian dimasukkan ke dalam tong yang sudah ada pedang-pedangnya itu. Tongnya ditutup, kemudian digelundungkan dari bukit menuju bawah. Terbeset-beset semuanya, tubuh-tubuhnya terkoyak-koyak. Ketika sampai bawah, sudah tidak berwujud manusia. Sungguh malang pengkhianatan yang dialami oleh tentara tadi. Kemudian ketika sudah berjuang menjadi tentara dan kalah menjadi tawanan, bukan mempertahankan pendiriannya, justru malah mengkhianatinya. Maka dari itu sangat penting sekali bagi kita untuk terus istiqomah, dan untuk istiqomah, yaitu konsisten, yaitu komitmen dengan pendirian kita. Karena yang namanya istiqomah itu khairun min alfi karomah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah 3 tentara tawanan perang tadi dan satu pengkhianatan yang sangat pilu dan menyedihkan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.